Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka al-ilma nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamarakumullah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kesempatan ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Asyrul Qawaid fil Istiqomah. Kitab Asyrul Qawaid fil Istiqomah tentang 10 kaidah dalam istiqomah yang ditulis oleh beliau Profesor Dr. Syekh Abdul Muhsin Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala. Baik. Kita akan sedikit mengulangi kaidah yang ke-9. Kemudian kita akan bahas setelah itu kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang ke-10 ya. Jamarakumullah, dalam kaidah yang ke-9 mu'alif menyampaikan bahwasanya yang menghalangi seseorang dari istiqomah itu ada 2 hal besar. Ada 2 hal besar. Apa itu? Syubhat dan syahwat. Nah, ini perlu difahami. Syubhat dan syahwat ini penyakit besar. Ini yang menghalangi seorang dari istiqomah. Kalau kita renungi, hampir seluruh dosa, maksiat, kesalahan atau yang lainnya, kalau dirunut kembalinya pada 2 ini, syubhat dan syahwat. Apalagi kalau 2 ini bertemu jadi 1, wah ini lebih berbahaya lagi. Nanti saya akan beri contohnya ya. Sebelum kita ngulangi pembahasan ini, saya ingin menasihati ana dan juga antum sekalian, ikhwan akhwat rahimakumullah, yaitu untuk istiqomah ngaji. Ngaji itu efeknya besar untuk istiqomah. Karena orang yang ngaji itu sebenarnya 2 hal pokok yang dia lakukan. Yang pertama adalah taqwiyatul iman, penguatan iman. Iman. Datang ke majelis ilmu, antum ketemu dengan ikhwah, ketemu dengan akhwat, ya akhwat ketemu dengan saudari-saudarinya, yang ikhwan ketemu dengan teman-temannya. Ini menguatkan iman. Iman, dapat wejangan, mendengar ayat, mendengar hadis, mendapatkan pelajaran. Ini bisa menguatkan iman. Iman. Dan kita lihat coba ya, banyak orang ketika dia mulai futur pasti dia mulai malas ngaji, ya enggak? Nah ini hati-hati, jangan sampai antum mundur dari majelis ilmu. Ya. Dan kalau mundur, imannya semakin lemah. Ini taqwiyatul iman. Yang kedua, ngaji juga untuk tahsilul ilmi, untuk mendapatkan ilmu, untuk memahami akidah, memahami syariat, fikih atau yang lainnya, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya, mungkin tafsir, mungkin hadis, mungkin raqaiq dan yang lainnya. Ini juga penting. Dan 2 ini, iman dan ilmu, ini adalah benteng terbesar. Benteng terbesar untuk melawan syubhat dan syahwat. Kalau syahwat itu lawannya adalah iman. Orang ketika imannya sedang turun, nah ini mudah sekali digoda oleh syahwat, lalai dan seterusnya. Adapun orang ketika minim ilmu, asal semangat itu saja, nah ini hati-hati. Jadi dia terkena syubhat, minim ilmu, kemudian dicekoki dengan syubhat, akhirnya apa? Dia kemudian terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Mungkin niatnya baik, dia mungkin sedang semangat, mungkin imannya sedang kuat, itu wirahnya kuat, semangat beragamanya kuat, tapi minim ilmu, akhirnya tersesat. Nah 2 penyakit ini, salah satu obatnya yang penting adalah ngaji. Ngaji dan ngaji. Usahakan dalam 1 pekan itu jangan sampai antum bolos dari ngaji.
Ada agenda khusus untuk ngaji dan itu benar-benar pegang teguh itu sampai mati kalau bisa. Sampai mati. Saya teringat dengan guru kami Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala. Beliau umurnya sudah sekitar 86 tahun. 80-an lebih. Itu Masya Allah, semangat beliau mengisi pengajian ini luar biasa. Usianya sudah segitu loh. Berapa tadi? 80-an. Dulu ketika kita masih di Riyadh ya, sejak tahun 2010 sampai 2018 itu rutin. Beliau tidak pernah bolos hadir di pengajian itu. Padahal usianya sudah segitu. Alhamdulillah. Jarang sakit-sakitan itu. Kita kadang kala pengajian aduh alasannya apalah demam lah ini. Banyak alasan mudah itu. Pengajian beliau itu hari Sabtu itu kalau nggak salah hadis ya. Betul kitab Muntaqau. Kemudian dari Ahad, kalau sana kan liburnya tidak Ahad ya, liburnya apa? Jumat Sabtu gitu. Jadi hari Sabtu, Ahad, Selasa, Senin itu rutin di masjid namanya Amir Mut'ib ya, ada di exit 16 kalau di Riyadh. Rutin itu. Itu baru yang habis maghrib. Belum yang habis subuh. Belum yang beliau kemudian ketika pagi ke kantor ke Lajnah Daimah fatwa ya. Jadi kalau pagi beliau ke kantor ke Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu adalah kantornya para ulama di sana yang biasanya banyak orang-orang datang minta fatwa dan yang lainnya, memutuskan fatwa dan yang lainnya. Seperti itu rutinitas beliau. Nanti malam ngisi kajian di radio. Kita sering dengar ketika di jalan naik mobil dengarkan radio Nurun ala Darb fatwa-fatwa ulama. Padahal usianya sudah gitu. Tapi luar biasa. Dan itu tidak mungkin ketika tidak dibiasakan sejak muda. Ya. Jadi ulama besar itu dulunya adalah penuntut ilmu besar juga. Jadi orang-orang yang kita lihat sekarang jadi ulama benar-benar itu perjuangannya luar biasa. Mereka melatih diri mereka. Dan teman-teman bisa lihat teman-teman antum lah. Ada yang juhud ngajinya luar biasa itu. Seolah-olah itu nggak punya kegiatan itu. Ngaji langsung datang terus. Nggak pernah ada. Ada juga orang-orang yang datang sekali bisa absen lagi. Lebih banyak bolosnya daripada datangnya. Itu menunjukkan lemahnya ilmu, lemahnya iman. Dan itu juga menunjukkan lemahnya himmah. Minimnya himmah. Minimnya semangat. Untuk itu ikhwas sekalian, akhwat sekalian, kuatkan tekad antum untuk ngaji. Benar-benar ketika antum sudah diberi anugerah oleh Allah menjadi orang yang ngaji, ya, mengenal sunnah, pegang teguh itu. Jangan sampai mudah luntur. Antum sebenarnya masih muda, kebanyakan masih muda. Yang bawa istri pun saya lihat juga masih muda, ya, masih mantan anyar gitu ya. Alhamdulillah. Jangan sampai idealisme itu mudah luntur. Baru sibuk sedikit sudah banyak alasan. Jangan. Pemuda itu punya idealisme. Jangan mudah kemudian itu kamu kemudian mudah alasan. Cari alasan dan alasan. Ya, baik. Ini penting. Ya, perlu saya tekankan. Kaidah yang ke-9, pencegah istiqomah yang paling besar adalah syubhat yang menyesatkan dan syahwat yang melalaikan. Jadi kalau syubhat itu menyesatkan, kalau syahwat melalaikan. Sesat berarti tidak tahu jalan. Ya. Sesat berarti dia kira benar ternyata salah. Dikiranya benar ternyata salah. Ya. Salah. Ya. Dia mungkin tahu tujuan, tetapi apa? Kemudian jalan yang dia pakai salah. Kalau orang lalai, ya memang dia tidak punya tujuan, tidak sadar gitu ya. Harusnya dia mengarah kemana, ternyata mengarah kemana. Ini harus dipahami baik-baik. Kemarin telah kita bahas sedikit, saya ulangi ya. Jadi dua penyakit ini sumber penyimpangan. Contoh penyimpangan misalkan yang pertama syirik. Orang terjun dalam syirik kebanyakan karena syubhat. Syubhat merasa itu bukan syirik. Orang yang mengerjakan syirik kebanyakannya itu sedang merasa beribadah kepada Allah.
sedang beribadah pada Allah, taqarrub ilallah. Tidak ada orang berbuat syirik itu dia wah ini sedang maksiat. Tidak. Saya kira tidak ada. Sejak zaman dulu, sejak orang kafir Quraisy dulu, ketika mereka berbuat syirik sedang merasa ibadah pada Allah. Bahkan dia mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, patung-patung itu, illa kecuali liqarribuna mendekatkan kami ilallahi kepada Allah zulfa sedekat-dekatnya. Mereka sedang merasa mendekat pada Allah, merasa ibadah pada Allah. Tapi karena mereka minum ilmu, terjerumus dalam syubhat, akhirnya terjerumus dalam syirik. Banyak orang zaman sekarang juga demikian. Ini bukan syirik, ini sekedar untuk cari selamat. Itu syirik. Yaitu syirik. Banyak contohnya seperti ini. Banyak sekali contohnya. Kemudian orang yang menyimpang dalam akidah yang menyimpang, khurafat yang menyimpang, itu kebanyakan juga karena syubhat. Karena syubhat. Ya. Meskipun mungkin itu penyimpangan itu dalam itu tidak sampai syirik ya. Contohnya misalkan banyak sekali di negara kita ya. Mulai dari bayi lahir sampai nanti orang meninggal dikuburkan. Contohnya apa? Penyimpangan. Nanam hari-hari. Ya enggak? Katanya hari-hari itu apa? Batur apa itu? Nah, nyawanya itu. Itu. Aneh-aneh. Apalagi coba? Dipakein gelang warna-warni, ya enggak? Kalau bayi lahir kadang dipakai gelang kan? Warna-warni. Ini jimat ya. Meskipun mereka merasa tidak jimat ya. Mereka ini bukan jimat. Ini apa? Gen selamat. Biar selamat. Ya itu jimat. Jimat itu sesuatu yang selamat. Meskipun orang yang memasang itu mungkin tidak merasa itu jimat, tapi apa? Itu jimat, tamaim. Menanam hari-hari seperti itu tidak mungkin tanpa keyakinan. Pasti ada keyakinan, iya enggak? Jelas itu khurafat. Ada keyakinan. Contohnya apa lagi? Antum? Siapa tadi? Bancaan apa? Selapanan kalau udah lahir. Bancaan, selapan berarti berapa? Selapan itu berapa? 35 hari. Ya, selapanan 35 hari. Kalau dalam syariat Islam bentuk syukur ya akikah gitu ya. Terus apa lagi? Antum? Contoh penyimpangan dalam masalah akidah. Misalkan orang tadi lahir kemudian dewasa manten apa? Penyimpangan ketika orang punya hajat. Banyak ya enggak? Banyak sekali. Ini paling banyak ketika itu. Contohnya apa coba? Golek weton, cari hari yang baik. Nah ini. Terus apa? Cepak sajen di pojok-pojok rumah. Kan nanti mbahnya mau datang gitu ya. Ikut resepsi. Apa lagi? Ya, urut anak. Nomor 1 tidak boleh ketemu dengan nomor berapa gitu ya. Apa lagi? Pawang hujan. Ya. Banyak sekali. Dan itu semuanya punya alasan enggak mereka? Punya. Pasti punya alasan. Dan itulah namanya syubhat. Tidak mungkin orang melakukan sesuatu itu pasti punya alasan. Orang berbuat syirik itu pasti punya alasan. Dan alasan itu menurut mereka benar. Tidak mungkin kalau menurut mereka salah mereka melakukan. Ya enggak? Banyak sekali alasan. Dan ini kalau tidak dilawan dengan ilmu, orang kemudian terjerumus dalam itu. Ini aneh bin ajaib. Orang hidup di era modern itu ternyata juga masih banyak melakukan hal tersebut.
Ketika mudanya mungkin nggak ngurusi, tapi ketika udah nikah nanti terbiasa dengan seperti itu. Kemudian dia punya ini, akhirnya terbiasa. Terbiasa. Ya, baik. Syubhat, kerancuan pemikiran. Syirik, orang melakukan kesyirikan didasari dengan syubhat. Orang melakukan sesuatu yang menyimpang, seperti tadi yang dicontohkan, juga karena ada syubhatnya. Dan itu semuanya hanya bisa dilawan kalau kita punya ilmu. Kalau kita paham ilmunya. Contohnya misalnya dalam kesyirikan, baca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Qawaidul Arba', 4 kaidah untuk membantah kesyirikan. Sederhana sekali. Dan apa yang beliau sampaikan tidak lain hanyalah dari Al-Quran dan Sunnah. Orang kalau dia belajar Al-Quran, belajar Sunnah, mudah sekali membantah syubhat-syubhat tersebut. Contohnya kesyirikan tadi. Orang berbuat syirik alasannya sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini sudah ada sejak zaman dulu. Disebutkan juga dalam Al-Quran. Contoh lagi, orang berbuat syirik dengan alasan ini adalah warisan nenek moyang. Ya enggak? Atau yang lebih keren lagi apa? Kearifan lokal. Apa lagi? Lebih keren lagi? Ya begitu. Dan yang lainnya. Sekali lagi ikhwas sekalian, kearifan lokal itu bagus. Orang tua kita doakan, leluhur kita doakan kebaikan ketika mereka mati dalam keadaan muslim, ya, dan yang lainnya. Tetapi melakukan kesyirikan beralasan adat, beralasan warisan nenek moyang, ini yang salah. Dan ini sudah dilakukan orang zaman dulu. Alasan itu sama persis. Kalau menurut kita kok nggak modern itu, nggak inovasi, alasannya sama. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Jikalau dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, qalu, mereka menjawab, mereka menolak, mereka membantah, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak. Tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami. Alasan pasti itu sama persis dengan yang sekarang ini. Hati-hati. Ini hati-hati. Tapi ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi, ya, biar nanti antum juga tidak salah tangkap. Islam itu tidak anti adat. Islam tidak anti budaya. Bahkan dalam Islam itu al-adatu muhakkamah. Adat itu menjadi hukum. Ketika tidak ada hakikatul syar'i atau hakikatul lughawi, maka hakikatul urfi itu menjadi hukum. Orang yang paham usul fikih, ya. Hakikat penjelasan sesuatu itu ada hakikatul syar'i, penjelasan syariatnya, hakikat syar'inya, atau hakikatul lughawi, mujibul lughah, makna bahasanya apa, atau kemudian hakikatul urfi, hakikat urf, hakikat kebiasaannya. Dan ini kadang-kala di beberapa tempat berbeda. Ya. Beberapa tempat berbeda. Seperti ini dipakai. Islam juga menghormati budaya. Rasulullah ketika dakwah, ya, Rasulullah juga paham betul dengan masyarakat dan seterusnya. Tidak semua langsung digini, ya. Tidak semua dihancurkan dan yang lainnya. Kecuali yang syirik, yang menyimpang, yang menyelisih syariat, itu yang dihancurkan, itu yang dilawan. Ini yang pertama. Ya. Sehingga nanti jangan dikesankan orang Islam itu anti budaya, ya, anti adat, tidak seperti itu, jangan. Anti kearifan lokal, malah kita seneng kearifan lokal. Antum pakai ini kearifan lokal, ya, pakai pecis gitu, ya, dan yang lainnya. Ya. Misalkan pakai apa? Antum ketika sholat pakai sarung, seperti itu tidak apa-apa. Itu hal-hal yang sifatnya apa? Uruf, kebiasaan, tidak apa-apa. Yang salah adalah tadi, ketika penyimpangan beralasan dengan adat, ini yang masalah. Mirip juga ketika orang berbuat maksiat beralasan dengan kebebasan. Ya enggak? Zina. Kenapa? Bebas. Hak asasi manusia. Bukan hak asasi manusia yang salah, tapi apa? Memakai itu untuk melegalkan zina, membolehkan zina, ini yang salah. Mirip juga tadi, ketika orang berbuat syirik, sesuatu yang menyimpang dalam agama, mengatasnamakan apa? Adat. Mengatasnamakan budaya.
Ini yang salah, bukan budaya yang salah, bukan adatnya yang salah, tetapi apa? Itu digunakan untuk apa? Pembenaran dari penyimpangan tadi. Bahkan kalau kita mau runut secara lanjut gitu ya. Kalau kita benar-benar menjadi orang yang memegang teguh adat, memegang teguh budaya, adat manusia itu yang paling utama adatnya siapa? Kalau kita runut ke atas nenek moyang kita siapa? Nabi Adam. Ya enggak? Dan tidak mungkin Nabi Adam mengajarkan kesyirikan. Tidak mungkin Nabi Adam mengajarkan sesuatu yang menyimpang secara akidah. Jelas sampai sini? Nah itu. Tapi kadang kalau orang nggak paham itu akhirnya terjerumus. Ya, baik. Ini syubhat. Dan yang lainnya, syubhat misalkan contoh dalam masalah ta'amul ma'al hukam, berinteraksi dengan pemerintah dan yang lainnya, banyak orang menyimpang dengan satu ayat itu ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini pemerintah tidak menerapkan hukum syariat, tagut kafir ya. Pemerintahnya kafir, TNI-nya kafir, Polri-nya kafir, PNS-nya kafir gitu. Ada repot ini. Ya enggak? Banyak ada orang seperti itu. Serampangan gitu. Ya karena ada syubhat dan mereka. Dan ini zaman dulu sudah ada orang-orang Khawarij. Ternyata diwarisi syubhat-syubhat seperti itu. Atau misalkan syubhat yang lainnya. Ya. Misalkan orang-orang yang terjerumus dalam gulu, ya. Memuliakan Ahlul Bait, orang-orang Syiah. Zaman dulu ada. Dan ini berlanjut begitu. Berlanjut. Baik, ini satu penyimpangan, syubhat. Engkau adalah syahwat. Ini syahwat juga macamnya banyak. Macamnya banyak. Syahwat terhadap tadi makanan. Orang kemudian dia makan apa? Tanpa mengenal ini. Syubhat terhadap kesenangan duniawi. Lalai semuanya habis untuk mengejar ambisinya dan yang lainnya. Ya, baik. Saya sedikit baca. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah suatu ketika disebutkan ya, beliau ya, dalam yang membawa buku bisa lihat 47 ya, halaman 47. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Mas'ud bahwasanya suatu ketika Rasulullah pernah menggaris di tanah, khattan aridan. Ya. Garis yang lurus. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Hada sabilullah." Ini adalah jalannya Allah. Tsumma khatta khututan akhar. Kemudian beliau menggaris garis yang lainnya, an yaminihi wa an shimalihi, kanan dan kirinya. Ya. Ini adalah jalan-jalan. Dan pada setiap jalan ini ada setan yang mengajak atau menyeru kepadanya. Ya. Kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikuti jalan itu. Jalan itu hanya satu. Jalan itu lurus. Wala tattabi'us subul. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Subul ini jamak. Ya. Sabilun, sabilani, subulun. Ya. Jamak. Jadi sangat banyak sekali. Fatafarraqa, maka jalan tadi akan menyebabkan kalian tercerai-berai. Kalian akan menyimpang an sabilih, dari jalannya Allah. Jadi jalannya sangat banyak, jalan penyimpangan itu sangat banyak. Syubhat-syubhat itu sangat banyak. Kemaksiatan juga sangat banyak. Dan nanti setiap penyimpangan itu ada jalannya, ada gangnya, ada pintunya. Kemudian ada orang-orang yang menyeru, mengajak kepada hal tersebut. Tidak ada penyimpangan, baik yang berupa syahwat maupun apa? Syubhat, kecuali ada setan-setannya. Ya enggak? Pasti. Berbagai macam syubhat pun juga ada ya. Yang apa? Yang kemudian penyeru-penyerunya. Ada penyeru-penyerunya, mengajak ke situ, melestarikan hal tersebut. Berusaha menarik orang terjerumus dalam jalan tersebut. Ya, baik. Lanjut halaman 49. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan, sungguh kebanyakan manusia mereka tidak sanggup untuk bisa melewati dua lembah ini, yaitu syubhat dan syahwat. Dan dua ini tadi itu kalau dari sisi sikap itu akan menyeret dalam dua sikap ekstrim. Ya. Yang pertama adalah lembah
bersikap meremehkan. Dan ini biasanya karena syahwatnya, karena lalai gitu ya. Lalai. Dan yang kedua adalah lembah bersikap berlebih-lebihan serta melampaui batas. Ini sebabnya karena apa? Salah ilmu. Terjerumus dalam syubhat. Biasanya orang meremehkan karena dia lalai dari agama. Ya, tidak ibadah, tidak ngaji dan seterusnya karena lalai dari agama. Dan biasanya orang ekstrim dalam beragama membela sesuatu yang salah itu karena terjerumus dalam syubhat. Ekstrim dalam apapun. Karena bercongkol pada kepalanya syubhat. Dan mati-matian itu. Mati-matian membela syubhat itu. Membela syubhat tersebut. Dan sangat sedikit di antara mereka yang bisa teguh di atas jalan yang lurus. Sebagaimana ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, baik. Ikhwas sekalian, kemudian mu'alif membawakan yang cukup panjang, coba dibaca agak cepat. Nukilannya, sebuah contoh agung, baca. Maka di depan pintu sirat jalannya Allah yang lurus ada penyuruhnya sambil mengatakan, wahai sekalian manusia, masuklah kalian semua ke jalannya Allah yang lurus, jangan berbelok-belok. Dan ada pula yang menyuruh di atas sirat yang manakala manusia akan mencoba untuk membuka dua pintu yang ada di kanan dan kirinya, maka diseru kepadanya, celakalah kamu, jangan coba untuk sekali-kali membukanya. Sesungguhnya jika kamu membukanya, maka kamu akan masuk ke dalamnya. Maka perumpamaan sirat adalah Islam, sedangkan suran dua tembok adalah batasan-batasannya Allah, sedangkan pintu-pintu yang terbuka adalah larangan-larangan Allah. Adapun penyuruh yang berada di depan sirat adalah kitabullah, sedangkan penyuruh yang berada di atas sirat adalah perasaan yang akan mencegah dalam hati setiap muslim. Ya, baik. Ikhwan akhwat rahimakumullah, ini sebuah perumpamaan yang luar biasa ya. Yang Rasulullah sebutkan ya, bagaimana dalam hadis ini yaitu sifat Ahmad dan juga Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah memberi perumpamaan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, dan itu adalah Islam. Samping kanan kirinya ada apa? Tembok. Kita bayangkan kita lewat gang ya, gang. Contohnya tadi kita masuk sini lewat gang, ya enggak? Jalan sempit, kanan kiri tembok semua, ya enggak? Tembok semua. Dan nanti setiap gang-gang itu ada kemudian pintu-pintu yang terbuka, tidak tertutup, terbuka. Tapi terbukanya tertutup dengan sesuatu yang tipis. Sebenarnya tertutup juga, enggak terbuka sekali itu. Sehingga sebenarnya orang kalau tidak membukanya itu dia tidak akan melihat yang di dalamnya. Ini perumpamaan yang lembut sekali sebenarnya. Kalau kita renungi dalam hidup ini, nanti faedahnya besar. Ya. Dan setiap pintu tadi ada penyerunya. Wahai sekalian manusia, masuklah kalian semua ke jalan Allah yang lurus, jangan berbelok-belok. Ada juga yang menyeru manusia ya, di atas sirat, yang mana ketika orang mencoba untuk membuka yang di kanan dan kirinya tadi, ya, bahasa kita untuk ngintip lah gitu ya. Kadang kalau orang kan penasaran, ini apa sih pintunya apa kan gitu. Soalnya pintunya nggak tertutup rapat, hanya pintu ditutupi apa? Kayak korden gitu. Dia pengen tahu ini apa, pengen ini apa, ada nyoba nanti lewat mana. Kan kadang orang penasaran, ya enggak? Hati-hati itu. Maksiat dan syubhat itu juga kadang-kala karena gitu. Penasaran orang itu. Penasaran. Dia mencoba mengintip atau membuka tadi. Kemudian ada yang mengatakan, celakalah kamu, jangan coba sekali-kali membukanya. Sungguh
Jika kamu membukanya, maka kamu akan masuk ke dalamnya. Kemudian di sini, maka perumpamaan surat adalah Islam. Ya. Jadi jalan yang tadi, jalan yang lurus tadi adalah Islam. Itu Islam, jalannya lurus, udah jalan saja, tidak usah belok kanan kiri, tidak usah nengok kanan kiri, ikuti aja. Qala Allah, qala Rasul, aman, beres. Sebenarnya Islam itu sederhana sekali. Dah, qala Allah, qala Rasul, ikuti yang disyariatkan, dah beres. Kemudian dua tembok tadi, suran tadi adalah batasan-batasan Allah. Allah telah menetapkan larang-larangannya. Ya, misalkan contohnya jangan dekati zina. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuat zina. Tapi kadang orang cerempet-cerempet, ya, pacaran, ya, dengan dalih ta'aruf, itu yang lainnya itu. Atau mungkin kalau itu berupa syubhat, kadang kalau orang pengen, wah, coba saya pengen dengarkan. Nanti kalau tak debat, gitu. Kadang kalau gitu orang itu terlalu pede, ya enggak? Pede pengennya tahu banyak, padahal enggak siap ilmunya. Gitu. Hati-hati. Hati kita tuh lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Jangan kita sombong dengan apa? Diri kita. Hati-hati, tinggalkan syubhat itu. Jangan sekali-kali apa? Mendekat dengan syubhat. Nah ini penting. Ini penting. Jadi ada batasan-batasan. Kemudian pintu-pintu yang terbuka adalah larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah. Ada penyeru yang ada di sirat adalah kitabullah. Dan penyeru yang di atasnya adalah perasaan dalam hati manusia. Bayangkan, jelas tidak ini? Jadi ketika orang jalan itu sebenarnya jelas sekali. Sudah ada panduannya, kitabullah. Udah arahnya jelas. Apa yang dikatakan Allah, apa yang diperintahkan Allah, dah ikuti saja itu. Ikuti saja itu. Jangan kemudian noleh kanan, noleh kiri. Dan sebenarnya ketika orang agak sedikit noleh kanan, namanya manusia kadang lalai, ya enggak? Noleh kanan kiri. Hatinya itu kadang-kala sudah mengingatkan, hati-hati loh. Ya enggak? Kita sudah dibentengi dengan itu. Selain dibentengi dengan kitabullah, Allah juga bentengi diri kita dengan perasaan kita, hati kita. Dan hati manusia itu ketika berinteraksi dengan kemaksiatan, dia akan menolak. Asalnya, terutama hati yang masih bersih. Ya. Karena setiap kemaksiatan itu adalah satu mahaka fil qalb. Apa-apa yang kemudian membuat hati itu goncang. Hati itu apa? Gelisah. Begitu. Jadi kemaksiatan itu membuat hati kita gelisah, enggak tenang. Enggak ada orang buat maksiat kemudian dia senang bangga. Ada enggak? Enggak ada. Pasti orang buat maksiat kemudian merasa sedih, merasa hidupnya gimana. Hati kita bisa mengenali itu. Syubhat juga demikian. Ketika orang terjerumus dalam syubhat, di awal terutama, itu pasti ada sesuatu yang aneh, janggal. Masa iya sih? Ketika orang misalkan dia melakukan sesuatu yang berbau syirik, pasti kan apa? Berontak. Asalnya berontak. Atau misalkan orang melakukan sesuatu yang sifatnya syubhat, jadi misalkan orang khawarij, awalnya berontak. Tapi ketika dituruti terus, hatinya mati. Misalkan orang terus bilang kemaksiatan, hatinya mati dan tidak bisa mengenali tadi. Termasuk juga ketika orang sudah terjerumus dalam kesyirikan, syubhat syirik, hatinya mati. Tidak bisa bedakan. Ini menurut saya baik. Menurut saya baik kan hatinya sudah mati. Sudah mati, sudah terbalik. Tapi ketika hati itu masih bersih, asalnya bisa mengenali. Asalnya bisa mengenali, ibarat tadi ketika dia mau menoleh kanan kiri, langsung diingatkan, celaka kalian, celaka kamu. Jangan menoleh ke dalam kemaksiatan maupun menoleh dalam syubhat tadi, penyimpangan. Allahu Akbar. Ini perumpamaan yang luar biasa. Ya. Satu faedah besar dari hadis ini, yang pertama adalah ikhwas sekalian. Ya. Satu, pegang teguh kitabullah. Pegang teguh kitabullah. Jangan sekali-kali kalian menyimpang dari kitabullah. Apapun alasannya. Dengan alasan ini dan itu jangan. Ketika dengar ayat, amalkan itu. Orang sekarang menyimpang gara-gara ketika mendengar ayat kemudian ditakwil-takwil. Ya enggak? Ditakwil-takwil, ini masalahnya. Yang kedua, faedah besar juga. Kitabullah itu memberi arah untuk kita. Maka ikhwas sekalian, pelajari Al-Qur'an.
antum ngaji yang paling pokok belajar Al-Quran. Yang paling pokok belajar Al-Quran. Hafalkan Al-Quran, fahami tafsirnya. Misalkan antum di sini kuliah selama berapa tahun di UNS, punya target minimal selesai tafsir juz 30 itu. Cari pengajian yang ada tafsir apa juz 30-nya. Syukur-syukur nanti selesai semuanya ya. Penting sekali ini. Itu benteng akidah, benteng akhlak dan yang lainnya. Dan yang lainnya, pelajari itu. Dan sebenarnya cukup ketika orang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran, cukup untuk yang lainnya. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua, yang pertamanya Al-Quran, kitabullah. Kemudian yang kedua adalah jaga hati kita. Jaga hati kita, jangan kotori hati kita. Karena hati yang bersih dia akan mengenali kebenaran. Akan mengenali kebenaran. Jangan sampai biasakan hati itu dengan kemaksiatan atau penyimpangan. Akhirnya nanti hati menjadi kotor dan susah mengenali kebenaran. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya juga, jangan sekali-kali menoleh pada penyimpangan dengan alasan sekedar pengen tahu. Ya enggak? Mirip tadi orang yang kita udah mau tahu tadi. Dia sebenarnya belum ada niat masuk, hanya pengen apa? Lihat saja. Ini kan mantau gitu ya. Mantau gitu ya. Misalkan dulu saya punya teman aneh sekali. Dia curhat gitu ya. Curhat katanya awalnya ngaji tapi bukan ngaji. Ngaji. Dia curhat. Karena kedua-duanya itu kenal dekat dengan saya dan seterusnya. Katanya dulu awalnya nggak mau pacaran gitu. Tapi karena ya pengen nyoba saja lah. Kenal dekat gitu ya. Kemudian sering pergi bareng dan yang lainnya. Akhirnya mereka terus dalam apa? Pacaran. Dan banyak sekali masalah itu. Banyak sekali masalah. Kemudian mereka pengennya itu menghindar dari itu, tapi berat sekali katanya. Maksudnya begini, orang itu kadang kala hanya pengen coba-coba, iseng-iseng. Tapi kemudian ketika terjerumus, tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Namanya kecanduan. Kecanduan ini macam-macam. Kecanduan pacaran, kecanduan rokok. Ya enggak? Orang yang rokok itu asalnya pengennya apa? Ini tadi coba-coba aja gen gagah, biar gagah dan yang lainnya. Atau yang lainnya. Awalnya mereka hanya pengen coba-coba saja. Tapi ketika masuk tidak bisa keluar lagi. Ini hati-hati. Hati-hati dengan tersebut. Ya, baik. Ya, baik. Kemudian kita tutup dengan kaidah yang ke-9 ini dengan yang terakhir dibaca halaman 53. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan. Ini faedah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hal ini dengan mengatakan, maka meminta hidayah menuju siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, adalah perkara yang lain, sedangkan hidayah dalam menempuh jalan yang lurus tersebut adalah sesuatu yang lain. Tidaklah kamu ketahui bahwa seseorang yang telah mengetahui bahwa ada jalan pulang pada sebuah kota adalah jalan yang sifatnya begini dan begitu. Akan tetapi tidak mungkin bisa melewati dengan benar pada jalan tersebut, karena ketika ingin berjalan melewatinya membutuhkan petunjuk khusus pada jalan tersebut, seperti harus berjalan pada waktu tertentu yang tidak bisa dilewati pada waktu tertentu, membawa air sesuai dengan ukuran perjalanan yang akan ditempuh, berhenti pada tempat tertentu. Ini hanyalah permisalan tentang petunjuk yang dibutuhkan pada sebuah perjalanan yang terkadang dilupakan oleh orang, bahkan oleh orang yang paham akan jalan tersebut, sehingga dia binasa tidak sampai pada tujuan. Ya, baik. Ini satu perumpamaan yang luar biasa dari Ibnu Qayyim ya. Jadi, ikhwas sekalian, ketika kita menuju Allah, kita sedang menempuh sebuah perjalanan. Dan tahu tujuan itu enggak cukup. Harus juga dibekali dengan pemahaman bagaimana detailnya menuju tujuan itu. Nanti akan ada halangan-halangan, rintangan-rintangan, ada godaan-godaan, ada di sana juga rambu-rambu dan yang lainnya. Ini harus difahami dengan baik. Harus difahami dengan baik. Mirip misalkan kamu pengen ke Jakarta, tahu saja Jakarta itu enggak cukup. Ya enggak cukup itu. Kalau sekarang orang andalkan Google Map cukup kan ya. Sehingga bisa tahu detailnya gitu.
Nggak cukup, kamu harus tahu ini lewat mana. Ya, kalau misalnya dari sini pertama kali keluar ke jalan raya ini belok kanan atau belok kiri dulu. Nanti kemudian bercabang jalannya, ambil yang kanan atau yang kiri dan seterusnya. Perlu tahu detailnya. Kira-kira kemudian nanti ketika ada halangan ini bagaimana harus lewat dan seterusnya. Sehingga ikhwas sekalian, kita perlu ilmu. Kita perlu ilmu. Dan kita perlu tahu karakteristik jalan tersebut. Karakteristik jalan tersebut dan karakteristik hal-hal yang bisa memalingkan dari jalan itu. Seperti ini tadi dijelaskan. Ketika kita berjalan menuju Allah, istiqomah di atas sunnah, itu nanti ada tantangan-tantangan, ada ujian-ujian. Dan ketika antum sudah siapkan diri sejak awal, memahami tantangan-tantangan itu, ujian-ujian itu, maka akan lebih siap. Mirip juga misalkan ketika digoda oleh setan. Ketika orang dia benar paham dengan godaan setan, trik-trik setan, maka dia akan bisa menghindar. Tapi ketika orang nggak paham, akan mudah terjerumus. Karena dikiranya itu adalah jalannya, dikiranya itu adalah sesuatu yang baik. Nanti itu dalam kitabnya yang luar biasa. Ini kalau kita sedikit cermati ya, kebanyakan mu'alif mengutip perkataan siapa? Ibnu Qayyim. Karena Ibnu Qayyim dalam masalah ini luar biasa. Dalam masalah seperti ini luar biasa. Dia hanya belum punya kitab Ighatsatul Lahfan, kitab yang luar biasa sekali, yang bagaimana kita kemudian difahamkan dengan trik-trik setan, trik-trik setan menjerumuskan manusia, bagaimana kiatnya, kemudian bisa menghindar dari trik-trik tersebut. Ini luar biasa. Orang yang menyimpang itu banyak sekali orang yang kenal sunnah, kemudian dia ngaji, tapi kemudian banyak yang berguguran. Kenapa? Ya tadi karena dia nggak paham bagaimana menjaga keistiqomahan itu. Dia tidak paham ternyata di sana itu ada lubang-lubang yang kemudian lubang ini kalau kita tidak tahu cara menyikapinya kemudian orang tertarik ke dalamnya. Kan setiap tadi orang menyeru dan penyeru itu pasti punya syubhat-syubhat, ya enggak? Misalkan kita mau jalan ke Jakarta itu, ada ribuan percabangan yang kita lewati, ya enggak? Lewat sana lewat sini. Mungkin sebagainya sempit, enggak mungkin di jalan ke Jakarta. Ada juga yang jalannya adalah besar, ya enggak? Besar sekali dan itu bisa memalingkan kita. Kalau kita enggak tahu jalan mana yang benar. Demikian syubhat itu ada yang kuat, ada juga yang lemah. Maksiat juga demikian, ada yang maksiat itu zahir, yang mungkin kita insya Allah aman darinya, tapi juga ada maksiat yang khafi, yang tersembunyi, yang kecil, yang kadang-kala orang kemudian terjerumus dalamnya. Dan kita harus tahu tabiat itu, tabiat jalan itu, dan tabiat hal-hal yang bisa memalingkan dari jalan itu. Maksiat juga demikian, syubhat juga demikian. Masing-masing itu punya karakteristik. Dan inti dari semuanya ini sebenarnya Allah telah terangkan dalam Al-Quran, juga telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah, dan juga telah dipaparkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan cara paling ampuh untuk itu semuanya adalah ikuti pengajian, ngaji dan ngaji. Tidak mungkin orang bisa istiqomah di atas sunnah kalau dia kemudian jauh dari majelis ilmu, ya, jauh dari majelis ilmu. Betapa banyak orang kemudian merasa sudah di atas sunnah, padahal sebenarnya masih jauh sekali, karena minim ngajinya. Apalagi ngajinya itu hanya setahun 2 kali 3 kali itu ya. Spesialis takbir akbar, ya enggak? Spesialis takbir akbar. Nanti kalau ada ustadz baru ini datang. Kajian rutin tidak pernah ikut. Gimana ilmunya mau tambah? Gimana dia tidak futur? Gimana dia kemudian paham betul masalah syubhat kalau dia kemudian tidak bisa mentaksil ilmu? Ya, baik. Ini ya diantara penjelasan. Memang kaidah yang 9 ini luar biasa ya, cukup banyak. Sehingga hari ini kita baru selesaikan. Insyaallah kita lanjutkan kaidah yang ke-10. Dan ini kalau kita lihat ini sebenarnya mu'alif ini beliau memulai dengan sesuatu kemudian nanti akan kembali ke situ lagi. Dan itu nantinya kembali ke dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali ke situ. Ya. Gimana kita tahu jalan yang lurus seperti apa? Kemudian setelah itu nanti penyimpang itu intinya ada 2. Ada yang menyimpang karena dia syahwatnya, ada juga menyimpang karena minim ilmunya. Dan ini nanti ada kaitannya dengan kaidah yang ke-10, yaitu tasyabbuh bil yahudi wal nasara. Ini ada kaitannya juga dengan
dengan kaidah yang ini. Ya. Baik, demikian. Silakan mungkin ada pertanyaan singkat. Sudah lewat waktu ya. Kita cukupkan sekian. Alam bisawab. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.